Oh, selamat siang teman-teman sekalian. Kita berbicara lagi politik. Jadi Budiman Sujatmiko memang menjadi sentral ya pemberitaan karena dia menjadi antitesa dari PDIP. Bahkan dia menyatakan jadi tahanan politik saja berani, apalagi jadi gelandangan politik. Wah, jadi kalau berpolitik itu tanpa partai itu disebut gelandangan gitu kan, atau setiap orang yang tersingkir itu disebut dengan gelandangan politik. Budiman Sujatmiko menyatakan bahwa dia sangat sedih dipecat oleh PDIP, terjadi suatu patahan gitu kan dalam hidupnya gitu kan, apa ya seperti semacam kisah hidupnya satu bab sudah berlalu dan membuka lembaran baru gitu kan. Pasti Budiman harus mempertaruhkan karir politiknya gitu kan. Meskipun Budiman tidak lagi di PDIP dan kata Budiman mengalami patahan dalam hidup ya, patahan dalam berpartai. Kalau patahan secara epistemologis gitu kan ya, dia pasti tetap seorang nasionalis, seorang yang kritis, seorang yang sosialis juga ya. Ya secara epistemologis Budiman ini memiliki suatu kemampuan untuk menganalisa, bisa memahami tentang dialektika masyarakat, pertentangan antar kelas. Nah, sekarang Budiman memahami pertentangan antar kekuasaan gitu kan. Nah, dia memahami hukum dialektika itu. Dan pada saat itu Budiman memihak kepada satu kekuatan gitu kan, yaitu Prabowo gitu kan. Nah, ini suatu dialektika gitu kan. Awalnya Budiman ingin menyandingkan antara Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo Ganjar agar menghasilkan suatu sintesis gitu kan. Tapi pada akhirnya Budiman menyatakan bahwa ya Prabowo lah yang harus jadi presiden meskipun tanpa Ganjar gitu kan. Nah, ya karena Ganjar sudah menjadi calon presiden, Prabowo juga menjadi calon presiden juga. Dan di sini keduanya tentu berbicara mengenai melanjutkan program dari Jokowi, program tentang kesejahteraan, tentang pelayanan publik, tentang Jokowinomics ya. Jadi keduanya, apalagi Prabowo menyatakan ada yang namanya Jokowinomics, sama seperti PSI yang menyatakan adanya Jokowisme. Jadi memang keduanya memiliki kaitan, memiliki keinginan untuk menang bersama Pak Jokowi gitu kan. Nah, ada kecenderungan Jokowi ini lebih dekat kepada Pak Prabowo. Ini sesuatu yang tentu saja manuver tingkat tinggi, karena ya sudah terdengar kabar ada isu bahwa Jokowi mau dijauhkan dari PDIP atau pemecah belah PDIP. Ya ini sesuatu yang sangat kritis gitu ya. Suasana yang sangat kritis, ibaratnya di dalam kisah dari politik Jawa tidak boleh ada matahari kembar gitu kan. Ya itulah politik yang sedang terjadi di dinamika PDIP. Tidak boleh ada matahari kembar. Pada satu sisi di PDIP ada Megawati sebagai ketua umum dan ada presiden yang saat ini sedang bersinar, ya Jokowi gitu kan. Jadi ada matahari kembar gitu kan. Nah, di sini tentu saja Jokowi ternyata punya pemikiran tersendiri yang bagi Jokowi ya ini sangat penting untuk melanjutkan apa yang telah ia kerjakan, apa yang dia jadikan visi misi itu. Salah satunya membangun IKN, kemandirian, tidak boleh mengimpor nikel, bahan mentah lagi. Kemudian membangun Indonesia dari pinggiran, juga penguatan pembangunan infrastruktur, kemudian sangat terbuka terhadap investasi gitu kan.
mau itu datang dari Cina, dari Amerika, siapa yang datang membawa investasi dan berkomitmen untuk membangun bekerja sama, ya Jokowi akan welcome seperti itu. Nah di sini ada isu misalnya Prabowo menjadi presiden yang sudah didukung oleh Amerika, memiliki komunikasi dengan Amerika, ini sangat penting juga. Ya Prabowo sudah mengomentari tentang posisi keamanan di Laut Cina Selatan gitu kan, ini ada indikasi juga gitu kan. Tapi tentu saja yang namanya politik itu tidak bisa hanya berkomunikasi dengan satu pihak saja. Saya pikir Prabowo juga memiliki komunikasi dengan pemerintahan Cina di sana ya, ada penting juga. Dan kita tidak dalam berhadapan dengan politik